dokter yang baik itu adalah dokter yang belajar ilmu agama. Ilmu kedokteran itu ilmu yang sangat spesial. Misalkan belajar ini saja sepanjang hayat, nah itu kan kalau misalkan niat dari awalnya itu kurang benar atau mungkin niatnya itu bisa dibilang salah begitu kan eman-eman ya. Nah, kadang-kadang niat itu juga berlapis-lapis, kelihatannya mulia. Aku pengen belajar biar bisa ngajari teman-teman. Tapi kenapa kamu pengen ngajari teman-teman? Dalam lubuk hati yang terdalam, pengen pamer. Apakah yang menentukan kita bisa belajar dan dapat ilmu itu? Siapakah yang menentukan ilmu itu bisa meresap ke dalam otak kita, ke dalam lubuk hati kita, ke dalam hipokampus, ya kan? Siapa yang menentukan semua itu? Apakah cara belajar kita? Apakah metode? Apakah misalkan jam siklus sirkadian, jam tidur atau apa? Siapa? Kalau pertanyaan siapa? Jawabannya tetap satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, yang Maha teliti, yang Maha halus, ya, yang Maha kuasa gitu. Nah, artinya kalau kita pengen tahu kunci belajar yang strategis, disitulah kuncinya. Makanya dikatakan al ilmu nurun. Ketika kamu pengen menjadi orang yang berilmu, hati kamu harus siap, hati kamu harus bersih. Nah, ini ya artinya balik lagi ya, berlaku untuk ilmu agama maupun ilmu ini. Ya kalau kita kadang-kadang ngaji itu kan, kalau dia ngaji itu kadang-kadang kalau misalkan orang bermaksiat, nah itu nanti kan jadi sulit mendapatkan ilmu. Orang yang hatinya bersih itu jadi mudah mendapatkan ilmu. Nah, ya itu coba kita terapkan dalam ilmu kedokteran maupun ilmu. Itu menurutku bahasan-bahasan seperti ini cukup saintifik. Karena apa? Karena orang-orang yang misalkan ya, ketika orang itu tujuan belajarnya itu adalah baik, dan ketika belajar itu dalam kondisi hati yang bersih, itu disebutkan dalam salah satu textbook Guyton ya. Textbook Guyton, Physiology of Neuroscience, itu disebutkan kalau orang itu berenergi yang baik, tidak dalam kondisi mental fatigue gitu ya, itu konsolidasi memori juga jadi lebih baik gitu, daripada orang yang dalam kondisi yang bisa dibilang lemah. Nah, artinya apa? Yaitu membersihkan hati kita, membersihkan energi kita biar menjadi energi yang siap menerima ilmu. Ini mungkin agak unpopular opinion karena biasanya aku kalau sharing tentang tips itu kan pasti nanti baca berapa kali gitu ya kan, terus sarapan dulu sebelum ini, terus konsolidasi memori dan sebagainya. Ini aku coba untuk kasih pendekatan yang agak beda ya dengan biasanya. Menurutku seperti itu. Jadi kalau kita pengen, karena ilmu itu cahaya ya, kita jadi harus menjadi reseptor yang baik untuk cahaya. Nah, ini mungkin sedikit triknya Mas. Jadi kalau ilmu itu cahaya, maka kalau misalkan diibaratkan kaca, agar cahaya itu bisa menembus kaca, maka kacanya harus bersih ya Mas ya. Kalau kacanya itu mungkin ada debu-debu, itu mungkin cukup sulit buat cahaya untuk masuk. Dan tadi Mas ya, ilmu itu kalau kita ibaratkan cahaya yang turun dari langit ke kita gitu. Nah itu kan pastinya tergantung oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemilik ilmu itu. Nah, kalau misalkan Allah mentakdirkan langitnya itu tiba-tiba mendung kan ya, kita nggak bisa apa-apa, kita nggak dapat cahaya gitu Mas. Jadi ya kita harus minta itu ya. Oke Mas, siap Mas, baik. Oke, kita lanjut ya Mas. Nah, ini mungkin ke pertanyaan yang selanjutnya. Selesai nih. Masih kurang 3 lagi nih Mas, sepertinya 3 atau 4 lagi. Oh ya, boleh. Nomor 7 ini, bagaimana adab dalam mencari ilmu atau sebagai orang yang berilmu Mas? Kan kadang sering Mas ya, kita kalau kuliah itu beberapa dosen di slide awalnya itu ditulis Mas, adab menuntut ilmu atau mungkin adab mencari ilmu gitu. Siapa? Iya. Nah, ini mungkin bisa sambil direview lagi nih Mas, kalau menurut Mas Agung juga seperti apa kira-kira adab yang harus kita jaga sebagai seorang yang berusaha untuk menuntut ilmu Mas, begitu. Oke. Ada penuntut ilmu ya, aku kasih pandangan yang agak mikir dikit aja. Jadi gini, kalau aku ya membagi adab itu menjadi 2, adab intrinsik dan adab ekstrinsik. Udah kayak belajar faal ya. Jadi kalau adab intrinsik itu adalah adab yang ada di dalam diri kita, sedangkan adab ekstrinsik itu adalah manifestasi atau adab yang kelihatan dari luar. Maka jangan lupa bahwa adab itu jangan cuma adab intrinsik saja atau adab ekstrinsik saja, maaf. Nah, kalau adab intrinsik misalkan yang sering itu ya kamu tuh jadi murid yang beradab misalkan, oke, beradab. Kalau di luar tuh saling nunduk gitu, saya dokter, punten nggih gini, saya hapuskan ya dok gitu.
dalam hatinya itu berpikirnya Tuhan gitu misalkan. Nah ini contoh, itu apakah kayak gini terus dikatakan beradab? Ya enggak lah gitu. Kalau menurutku sih enggak bisa kayak gitu. Adab itu tadi ada intrinsik, ekstrinsik, harus terpenuhi dua-duanya. Enggak boleh pun salah satu misalkan intrinsik aja misalkan. Ini yang aku sering biasanya kayak gini kan. Jadi dalam hati itu sangat takjub, bukan takjub. Dalam hati itu sangat tawaduk ya, hormat gitu kan. Tapi nggak sopan tingkah lakunya misalkan. Ya misalkan duduk di atas meja atau gimana. Nggak apa-apa lah duduk di atas meja kan. Saya berhusnudon hati dosennya ini hatinya baik gitu. Jadi saya ya udahlah nggak apa-apa miso-miso di kelas misalkan. Jangan kayak gitu. Nah itu juga berarti adab intrinsiknya checklist, adab ekstrinsiknya no. Nah jadi harus terpenuhi dua-duanya. Kita nggak boleh sampai kecolongan salah satu. Nah itu tadi juga butuh latihan yang namanya beradab. Nah satu pandangan lagi dari aku yaitu manusia itu punya 3 unsur, yaitu logika, etika, dan juga estetika. Kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Orang sering mengatakan adab itu bagian dari etika, bagian dari kebaikan. Tapi kalau aku punya pesan buat teman-teman semua dan buat diriku sendiri. Walaupun adab itu masuk dalam etika, tapi tolong beradablah dengan logis dan beradablah dengan estetik. Maksudnya apa? Jangan iya kamu beradab bagus. Tapi kadang-kadang itu gini loh, maksudku gini ya, biar lebih clear ya. Kita harus tetap berlogika, kita harus tetap mikir adab mana yang terbaik, adab mana yang paling pas untuk kondisi ini. Ambil contoh. Nge-zoom ini yang sering aku ngingetin bolak-balik ini ya. Kalau nge-zoom itu kan gini, kadang-kadang dosen ini misalkan koneksinya buruk, jadi suaranya jadi putus-putus. Nah, terus habis itu kita aku mau jadi mahasiswa yang beradab, tidak mau menyusahkan dosen, tidak mau merepotkan beliau, kasihan ya beliau sudah sepuh, ya udahlah nggak apa-apa, nggak usah diingetin suaranya putus-putus, tolong. Itu berarti kamu cuma pakai etika, nggak pakai logika. Sekarang gini loh, logikanya dosen itu datang buat apa? Tujuan beliau itu datang buat apa? Beliau itu sangat bahagia dan sangat semangat, sangat antusias menyampaikan ilmu. Sedangkan ilmunya nggak nyampe, kamu diem aja, berarti kamu tidak beradab. Kalau kamu diem aja ketika ada hal seperti itu, berarti kamu tidak beradab. Boleh dibilang gitu, ini agak ekstrim ya. Tapi boleh dibilang gitu. Artinya kamu cuma mempertimbangkan unsur menurutmu aja kayak kasihan dosennya gini. Nah, tapi tidak mempertimbangkan logikanya, yaitu ya sebenarnya yang dosen butuhkan ini apa, yaitu beliau butuh mengajar, beliau tuh butuh menyampaikan ilmu kepada kita, bukan hanya kita loh sebenarnya yang membutuhkan ilmu itu, dosen itu juga butuh loh untuk berbagi beliau itu. Makanya beliau, aku sering dicurhati bahwa beberapa dosen itu miris gitu kalau misalkan beliau itu koneksinya buruk, share screen-nya ini, terus mahasiswanya diem aja kayak seakan-akan mahasiswa ini nggak pengen belajar apa gimana, kasihan beliau. Nah ya kan, jadi itu kita juga perlu berpikir sebelum beradab. Jadi ada logika. Nah, yang ketiga adalah tadi ada logika, ada etika, ada estetika. Maka beradab itu juga harus estetik dan harus indah. Ini yang sering kadang-kadang kita lupa. Contoh apa? Misalkan gini, aku mau jadi mahasiswa yang beradab, jadinya sama dosen itu takut. Ya dok, ada pertanyaan. Dok, tawadhu ya. Nanti chat saya aja, nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan terkait koreksi elektrolit silakan. Kalau masih bingung, Dok, nah gitu, nggak berani ya. Ya, dengan embel-embel adab, dengan embel-embel kebaikan, menjadi tidak indah gitu loh. Terus misalkan gini loh, maksudku gini, jangan sampai dengan embel-embel beradab kamu jadi nggak bisa akrab sama dosen. Kamu jadi nggak bisa akrab sama cutting karena embel-embel adab. Misalkan gini, cutting ya, kamu lagi berrelasi sama cutting, misalkan bukan dosen ya, cutting kan juga perlu dipertimbangkan ya, adab bersama cutting kalau dalam menuntut ilmu ya. Sama cutting ini pertama kan perkenalkan ya, nama saya Daniel Habri Arsy,
057 dari kelas internasional, mohon maaf izin mengganggu. Ya bisa gitu. Terus habis itu nanti teksnya cuma halo mas gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya gitu. Ya bagus, kalau itu bagus, emang bagus. Tapi kalau kamu udah kenal deket sama si cutting ini, kamu udah cangkruk bareng, kamu udah ngaji bareng, udah santai, kamu mau kayak gini berapa puluh kali lagi gitu, kan nggak indah jadinya, kan nggak asik. Nah itu loh kadang-kadang yang kita lupakan. Ya nasihat untuk terus tetap menjaga adab biar ustadz-ustadz monggo ya. Nah, ini saya di sini hadir untuk mengeksplorasi lebih, ya itu adab itu juga harus logis dan harus estetik. Kadang-kadang itu karena embel-embel adab, bukan adab itu bu, enggak, adab itu harus, tapi itu tadi adabnya kita harus bisa nah gitu, explore atau gitu sedikit lah. Nah, sehingga kita tetap bisa dengan kita beradab, tapi sambil kita juga bisa akrab sama dosen, akrab sama kakak tingkat, sama dokter-dokter, kita bisa nyambung relasi sama mereka. Ya, karena mereka juga perlu loh keasikan-keasikan. Mereka nggak hanya memerlukan hormat-hormat yang seperti ini loh sebenarnya. Paham nggak? Kamu sadar nggak kalau kamu misalkan punya murid kamu gini-gini terus, sama murid kamu bisa ngobrol nyaman sama kamu, ngomongin hal-hal pribadi, mungkin itu asik juga loh sebenarnya. Nah itu kalau point of view dari aku ya, semua itu adalah pilihan. Kalau misalkan teman-teman memilih untuk dengan cara teman-teman silakan. Tapi kalau menurutku seperti itu, aku lebih ke kenyamanan ya, gitu sih. Nah, ini menarik sekali sih Mas. Tadi ada poin-poin adab yang mungkin belum pernah kita dengar, seperti estetika adab ini. Nah, ini satu hal baru yang mungkin baru saya dengar. Nah, ini mungkin kalau misalkan kita bisa membuat suatu istilah baru, mungkin ini Mas, homeostasis adab itu. Jadi dalam kita beradab itu harus seimbang gitu Mas ya. Ya nggak boleh yang kita tuh saking sopannya sampai kita nggak berani ngomong, nggak berani mengingatkan, atau mungkin kita nggak berani untuk mengekspresikan apa yang ada dalam diri kita gitu Mas. Dan juga kita juga nggak boleh yang minor gitu, sampai kita nggak beradab, kita mungkin tidak sopan dan lain sebagainya, begitu ya Mas. Jadi homeostasis adab. Homeostasi asik. Jadi kita pakai istilah kedokteran aja terus ya di sini ya, boleh. Oke. Baik Mas. Nah ini mungkin sudah masuk pertanyaan yang terakhir nih Mas ya. Oke. Nah, apakah ada nasihat nih Mas? Ada nasihat bagaimana caranya agar ilmu yang sudah kita pelajari ini bisa barokah dan memberikan manfaat, Mas? Wow. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa ini. Susah ya. Bukan susah sebenarnya, cuma ini sangat mendalam sebenarnya. Orang kan mesti ya semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang barokah. Yang gimana sih yang bermanfaat, yang barokah itu? Coba deh gini. Daniel Habri, kamu semester berapa sekarang? Semester 3 Mas. Semester 3. Lagi belajar farmakologi? Farmako udah lewat Mas. Sekarang lagi belajar GELS sama Tramed 2. Oke, bagus. Lagi belajar GELS Tramed ya. Nah, gini nih, misalkan belajar GELS. Ini aku yang ngalami ya, Aku belajar tentang gawat darurat itu kan udah sering. BLS ada, terus nanti GELS 1, GELS 2 gitu. Blok anestesi ada lagi, nanti blok kardiorespi kalau nggak salah juga ada. Macam-macam lah, review, webinar, apa. Untuk belajar terus. Apalah urutannya itu? Yang pertama ya kan, kalau misalnya ada pasien tidak sadar yang harus dilakukan apa, ya kan ada call for help, AFU, gitu ya, tahu kan? Nah, terus habis itu nanti ABC, airway breathing circulation gitu. Apakah ini berarti ilmunya sudah bermanfaat dan sudah barokah? Jawabannya coba kita simak. Suatu saat aku itu di jalan motoran gitu, tiba-tiba lihat orang kecelakaan. Nah, nggak tahu kenapa itu di pikiranku tuh berkecamuk gitu, terus nggak bisa mikir gitu, ngeblank. Padahal udah tahu kan urutannya gimana harusnya, kan udah tahu kayak gimana urutan algoritmanya, tek, tapi waktu itu ngeblank, serius. Aku bingung mau ngapain, dan itu di saat pandemi juga, yang COVID-nya lagi tinggi, aku bilangnya lagi keluar ada keperluan, terus aku jadi bingung gitu, kayak mana ditolong apa enggak. Jatuhnya adalah aku cuma bisa nunggu gitu. Cuma
Ya kalau katanya orang sih safe approach kan, pertama amankan diri sendiri dan amankan pasien gitu kan, kalau secara basic life support. Ya aku dulu bisa sih pakai alibi safe approach untuk keselamatan diriku, jadi aku nggak berani nolong. Tapi kan gimana ya gitu, yang namanya kita udah punya ilmu itu tapi ilmunya itu nggak keluar di tangan kita gitu. Ilmu kesimpan di sini tapi nggak keluar di tangan. Nah di sini nih loh rasanya itu kadang-kadang istighfar gitu, pengen beristighfar, astagfirullah gitu. Apa yang salah gitu? Apa ada proses menuntut ilmuku ini yang mungkin kurang baik, apa ada niatan-niatan yang melenceng, apa ada aku lupa berdoa gitu. Dan ini nggak sekali dua kali loh, ini nggak sekali dua kali. Aku yang notabene mohon maaf ya, bukan niat sombong, tapi dipandang sebagai orang yang juga juara anatomi, juara fisiologi misalkan seperti itu. Tapi seringkali ketika aku mulai terjun ke lapangan, ke pasien gitu, ada hal-hal yang waktu ketemu pasien, loh kok lupa gitu, pasiennya pulang baru ingat, iya ya kenapa tadi nggak tak kasih obat ini gitu misalkan. Nah itu kadang-kadang kayak gitu loh. Artinya adalah balik lagi, kalau bagaimana cara belajar, bagaimana cara mengobati pasien itu ada di guideline, tapi siapa yang menentukan pasien itu sembuh, siapa yang menentukan ilmu kita itu bisa bermanfaat dan berkah dan aplikatif dan signifikan, berdampak, itu lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita itu punya ilmu, kita merasa berilmu, kita merasa sudah mampu ngapa-ngapain. Kamu udah belajar farmakologi Daniel Habri, kamu udah belajar obat anti hipertensi, aku yakin. Sekarang gini, ada orang pasien hipertensi, krisis hipertensi, pasiennya penurunan kesadaran, kamu bisa nggak ngobati pasien itu? Loh, gitu loh. Nah, artinya adalah kemampuan kamu bisa mengobati pasien itu sampai pasien itu sembuh, tidak terjadi iatrogenik dan sebagainya, salah obat, salah dosis. Itu loh penentunya siapa? Itu penentunya siapa? Itu yang harus kita benar-benar camkan, bahwa jangan sampai kalau kayak gitu terus kita belajar tanpa didahului dengan doa terlebih dahulu, kita belajar tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menurutku sangat lancang dan berbahaya, karena itu tadi yang ditakutkan. Kita udah belajar, kita udah ini, kita udah baca guideline persis di depan pasien loh, lupa semua gitu loh. Itu sangat mungkin. Makanya kita mari menjaga ilmu itu gitu. Dan banyak faktor X itu juga harus diingat, banyak banget faktor X. Misalkan misalkan gini, kita mau mengobati, kita kan kedokteran ya, jadi aku agak bawa kedokteran. Kita mau mengobati hipertensi atau misalkan diabetes. Nah, kita udah berusaha anamnesis ini, tapi pasiennya nggak keluar info-info yang ternyata penting buat kita. Misalkan dia udah punya obat sebelumnya gitu, tapi dia nggak keluar. Nah, karena kita ini rajin ibadah, karena kita ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, delala ternyata anaknya si bapak pasien ini ngomong, loh, ya kemarin kan udah ada obat yang ini. Kok masih kita ngambil obat? Nah, bahaya karena obatnya double. Nah, yang kayak gini nih loh, ilmu yang bermanfaat dan berkah itu masih misteri sampai sekarang. Bahwa apa sebenarnya yang dimaksud ilmu yang bermanfaat atau barokah? Pesanku sih gini, pesanku adalah ingatlah bahwa ada faktor X. Ingatlah bahwa bukan kamu, bukan textbookmu, bukan guidelinemu, bukan AIH, bukan ID atau siapapun yang maha kuasa, itu bukan mereka. Tapi tetap Allah yang maha kuasa yang bisa menyembuhkan pasien, itu adalah Allah. Tinggal jalaran atau perantaranya adalah kita, dan kita dengan belajar, dengan menambah ilmu, itu adalah perantara membuat kita semakin dekat dengan keberhasilan kita itu. Tapi tetap jangan lupa berdoa dulu, jangan sampai melupakan itu. Dan salah satu tips juga ketika kita belajar, wadhkur rabbaka idza nasita, ingatlah Tuhanmu ketika kamu lupa gitu. Jangan-jangan mungkin ya, ini juga buat teman-teman semua yang sekarang lagi belajar kedokteran, kebidanan dan semuanya. Kalau teman-teman sekarang lagi struggle misalkan, ya Allah udah belajar susah-susah kok yo ujiannya dapat
C, D, nggak lulus, UP, udah belajar susah-susah, penelitian udah bikin susah-susah, ternyata ditolak dosping, ya, udah belajar ramet latihan terus sehari semalam sama temen perkusi toraks ini sampai tangannya cekung misalkan, sampai dadanya sampai udah nggak bunyi, ya, udah gantian semua orang satu RT udah diperkusi semua, ternyata waktu ujian tramet ngeblank, ternyata nanti waktu gini, jangan berkecil hati. Siapa tahu bejomu tuh belum di sini, tapi nanti bejomu ketika kamu ngobati pasienmu sembuh semua, wallahu a'lam. Gak ada yang tahu. Dan juga jangan sombong. Kalau misalkan kita nilainya A terus, triple A, straight A, 10 besar, bisa ngajari teman-temannya, juara olimpiade anatomi, fisiologi, juara kardiovaskular, kardiorespi. Tapi nanti siapa yang menjamin bahwa kamu sukses mengobati pasienmu sampai sembuh? Ya, keluarga bahagia, masalahnya beres. Gak usah jauh-jauh, aku itu loh pagi belajar obat gagal jantung, sore itu aku obat gagal jantung keliru. Nah, padahal aku paginya ngajari temen-temenku loh. Itu kayak gitu loh, yang namanya misterinya ilmu. Jadi kita jangan jumawa, kita jangan sombong teman-teman, dan kita juga jangan berkecil hati kalau kita sekarang diberikan ada rintangan-rintangan dan halangan-halangan dalam menuntut ilmu. Siapa tahu nanti goal apa ya istilahnya, apa itu namanya jackpot ya, siapa tahu jackpot kamu itu nanti pasien kamu sembuh, ya kan, ya amin ya kan, semoga kita yang sekarang juga diberikan kelancaran dalam studi juga semakin lancar, semakin bagus juga, semakin tinggi, dan semoga ilmunya manfaat dan berkah. Itu sih ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, tadi sudah sangat jelas Mas ya. Jadi bagaimana sih, apa definisi ilmu yang barokah dan manfaat itu sebenarnya masih misteri Mas ya. Dan juga ilmu itu kalau misalkan mindset kita, ilmu itu ya apa yang tertulis dalam kartu hasil studi kita, atau mungkin yang tertulis dalam raport kita itu. Nah, tapi ternyata ilmu itu tidak sebatas itu Mas ya, bukan sebatas huruf dan angka gitu, tapi ilmu itu adalah apa yang ya kita belajar, mungkin nilai itu ya salah satu tahapan dalam kita mencari ilmu itu, tapi yang terpenting adalah bagaimana ilmu itu bisa kita aplikasikan, kita terapkan, dan bisa memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Ya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Mas. Tadi kita sudah berdiskusi panjang lebar ya, mulai dari tentang niat, tentang mungkin tentang adab, sampai tentang tadi homeostasis adab gitu ya. Nah, ini mungkin kita sudah cukup jelas, dan kita ada pertanyaan terakhir Mas. Apakah ada take home message nih? Ini seperti kayak moderatornya webinar biasanya. Apakah ada take home message untuk para penuntut ilmu Mas? Nah, terutama mahasiswa muslim kedokteran. Monggo Mas. Ya, untuk para penuntut ilmu sekalian, asik ya, kita kayak webinar ini. Pesanku, teruslah menuntut ilmu, ya kan. Ilmu itu adalah sebuah jalan. Ilmu itu adalah sebuah jalan dalam menuju berbagai kebaikan yang lainnya. Orang yang berilmu belum tentu baik, ya. Orang yang baik juga belum tentu berilmu. Kalau orang baik dia tidak berilmu, maka tidak terasa kebaikannya. Kalau orang baik berilmu, semakin kerasa kebaikannya. Orang buruk belum tentu bodoh. Orang buruk kalau bodoh nggak terlalu kerasa keburukan dia. Kalau dia mencuri cuma nyuri sandal jepit. Kalau orang buruk itu dia berilmu, bahaya itu. Semakin kerasa kejahatannya, waduh, ya bisa korupsi 2 triliun, bukan kalau orang pintar, kalau orang berilmu. Makanya ya itu tadi, saranku, daripada memilih jalur tidak berilmu, lebih baik kita memilih jalur berilmu tapi juga jadi orang baik. Jadi jangan lupa 2 hal itu aja sih, gitu aja. Semoga sukses teman-teman semuanya, ilmunya bermanfaat, barokah, dan selalu dijaga niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan selamat dunia akhirat, dan dijaga iman, Islam, dan ihsannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya Mas Zamzam atas diskusi kita yang sangat menarik pada sore hari ini. Ya, semoga apa saja yang sudah kita bicarakan tadi bisa bermanfaat ya bagi moderator, bagi narasumber, dan bagi teman-teman semua yang menyaksikan podcast ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan juga kesabaran ya, dan juga tadi niat yang lurus dalam menuntut ilmu ini. Amin ya rabbal alamin.
Ya, demikian yang dapat apa ya? Ya, sedemikian yang dapat kita diskusikan pada sore hari ini. Ya, saya dan Habib Arsy undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.